Shalom, perkenalkan nama saya Kalista Valentina Saragi dengan NPM 220410051, kelas 7 PMSDMD. Di sini saya akan membuat video dengan judul Upaya Hukum bagi Pekerja yang di PHK guna memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Industrial. Dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial yaitu Ibu Dr. Heni Saida Flora, SH, MH, MKN. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas pengertian dari PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan. Nah, mengenai PHK itu sendiri, secara khusus juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan atau P3, namun dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, untuk peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut. Nah, PHK juga berarti berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi pekerja dan kondisi keuangan dari perusahaan. Oleh karena itu, sangat wajarlah jika kemudian pemerintah melakukan intervensi bukan hanya untuk melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dari keuangan perusahaan tersebut dengan memberikan pengaturan-pengaturan yang berpatokan standar, baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari PHK. Fungsi dari PHK antara lain yang pertama yaitu dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, dapat menggantikan kinerja yang buruk. Nah, bagian dari integral manajemen yaitu dapat mengidentifikasi kinerja yang buruk dan mampu meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya mampu memberikan penghargaan melalui promosi atas kinerja individual yang tinggi. Kemudian menciptakan kesempatan untuk level posisi yang baru masuk. Selanjutnya yaitu tenaga kerja tersebut dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebagai sumber daya yang dapat memberikan inovasi atau memberikan pandangan yang baru. Kemudian dapat meningkatkan inovasi PHK serta memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, seperti halnya meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja.
Kemudian kita akan membahas tujuan dari PHK. Tujuan dari PHK memiliki kaitan dengan alasan pemutusan hubungan kerja, namun tujuan ini lebih menitik beratkan pada jalannya perusahaan atau pihak pengusaha. Maka tujuan dari PHK antara lain yaitu yang pertama, perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan melakukan PHK. Yang kedua yaitu pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar, seperti kesulitannya penjualan dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku yang produktif, kemudian menurunnya permintaan, kurangnya bahan bakar ataupun listrik, kebijakan pemerintah, dan meningkatnya persaingan. Tujuan lain dari PHK sendiri yaitu agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan tidak menimbulkan masalah baru dengan memperhatikan 3 faktor penting, yaitu faktor kontradiktif, faktor kebutuhan, dan yang terakhir yaitu faktor sosial. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari PHK. Jenis-jenis dari PHK yaitu yang pertama, PHK demi hukum. PHK demi hukum ini dapat terjadi karena berakhirnya masa perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri. Biasanya hal ini terjadi karena pekerja atau buruh tersebut meninggal dunia atau memasuki masa pensiun, dan perusahaan melakukan permohonan untuk melakukan PHK ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kedua yaitu PHK karena melanggar perjanjian kerja. PHK ini dapat terjadi karena salah satunya melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati atau disetujui secara bersama. Namun, hal ini biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerjanya. Misalnya, pekerja melanggar perjanjian dan telah diberikan surat peringatan ketiga, sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan PHK. Dan yang ketiga yaitu PHK karena kondisi tertentu. PHK karena kondisi tertentu ini dapat terjadi karena beberapa kondisi yang memaksa perusahaan untuk melakukan PHK itu sendiri. Seperti halnya pekerja atau buruh tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan, atau perusahaan terlilit hutang, serta mengalami kerugian yang secara terus-menerus. Yang keempat yaitu PHK sepihak. PHK sepihak ini dapat terjadi karena salah satu pihak memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja tersebut. Contohnya yaitu ketika pekerja ataupun buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, seperti halnya tidak masuk 5 hari berturut-turut tanpa memberikan alasan tertentu, sehingga perusahaan tersebut berhak untuk melakukan PHK itu. Selain itu, PHK sepihak ini dapat terjadi karena pekerja itu melakukan pelanggaran yang berat, seperti halnya melakukan penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang bertentangan oleh hukum. Cara terjadinya PHK yaitu dapat terjadi yang pertama akibat
PHK demi hukum. PHK demi hukum dapat terjadi karena alasan batas waktu kerja yang telah disepakati telah habis atau apabila pekerja buruh meninggal dunia. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu PHK oleh buruh. Nah, PHK oleh buruh ini dapat terjadi apabila buruh sendiri mengundurkan diri atau telah terdapat alasan yang dapat mendesak buruh tersebut melakukan PHK. Yang ketiga yaitu PHK oleh majikan. Nah, PHK oleh majikan ini dapat terjadi karena alasan apabila buruh ataupun pekerja tidak lulus dalam masa pencobaan dan apabila majikan tersebut mengalami kerugian sehingga menutup usaha tersebut atau dapat terjadi akibat buruh tersebut melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu PHK karena putusan pengadilan. PHK karena putusan pengadilan ini terjadi karena adanya putusan pengadilan dan cara ini merupakan akibat dari adanya sengketa antara buruh dan majikan yang berlanjut sampai proses pengadilan. Kemudian kita akan membahas dasar-dasar pengaturan pemutusan hubungan kerja. Dasar-dasar pengaturan pemutusan hubungan kerja antara pekerja ataupun buruh dengan suatu perusahaan sewajarnya ditandai dengan ditandatanganinya suatu surat perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Hubungan yang dilakukan antara pekerja dengan perusahaan adalah saling membutuhkan, di mana pekerja itu melakukan pekerjaan tersebut untuk mencari nafkah, sedangkan perusahaan tersebut membutuhkan pekerja untuk menggerakkan perusahaan tersebut. Permasalahan antara pekerja dengan perusahaan mungkin sering terjadi di dalam hubungan kerja tersebut, baik dalam bentuk sederhana maupun kompleks, baik yang dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan ataupun jalur hukum, dan lain sebagainya. Istilah PHK dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu yang pertama, termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak tersebut bila mana tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, maka karyawan tersebut dapat meninggalkan pekerjaannya. Yang kedua yaitu dismissal. Dismissal ini adalah putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan bersama. Misalnya, karyawan melakukan kesalahan-kesalahan seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, obat-obat psikotropika, melakukan tindak kejahatan, dan merusak perlengkapan kerja. Yang ketiga yaitu redundansi. Redundansi yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru. Yang keempat yaitu retrenchment. Retrenchment yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat terlihat bahwa penyebab PHK dapat bersumber dari dua pihak,
Namun, kenyataannya justru pihak yang sering melakukan PHK bersumber dari salah satu pihak saja. Kemudian kita akan membahas PHK yang tidak layak. Yang pertama yaitu jika tidak menyebutkan apa alasannya. Yang kedua yaitu jika alasan PHK tersebut dicari-cari ataupun palsu. Yang ketiga yaitu jika akibat pemberhentian itu bagi pekerja ataupun buruh adalah lebih berat daripada keuntungan pemberhentian. Yang keempat, jika buruh yang diberhentikan bertentangan ketentuan oleh undang-undang atau kebiasaan mengenai susunan staf atau aturan yang tidak ada alasan penting untuk tidak memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Adapun sanksi atau hukuman bagi PHK yang tidak beralasan yaitu yang pertama, pemutusan tersebut adalah batal dan pekerja yang harus ditempatkan kembali kepada kedudukannya yang semula. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi kepada pekerja tersebut. Dalam hal ini, pekerja berhak memilih antara penempatan kembali atau mendapatkan ganti rugi. Kemudian kita akan membahas hak-hak buruh ataupun pekerja yang di PHK menurut Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditetapkan, yaitu yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. Yang kedua yaitu masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 6 bulan upah dan seterusnya. Selanjutnya, besarnya uang penghargaan yang didapatkan oleh PHK berdasarkan pasal 156 ayat ketiga, yaitu yang pertama, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah. Yang kedua yaitu masa kerja kurang dari 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Yang ketiga yaitu masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun berhak mendapatkan 4 bulan upah. Yang keempat yaitu masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun berhak mendapatkan 5 bulan upah. Yang kelima yaitu masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun berhak mendapatkan 6 bulan upah. Yang keenam yaitu masa kerja lebih atau kurang dari 18 tahun tetapi kurang dari 21 tahun berhak mendapatkan upah 7 bulan. Yang ketujuh yaitu masa kerja lebih dari 21 tahun tetapi kurang dari 24 tahun berhak mendapatkan 8 bulan upah. Yang ke-8 yaitu masa kerja 24 tahun
atau lebih berhak mendapatkan 10 bulan upah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengganti kerugian, yaitu dengan yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil ataupun belum gugur. Yang kedua yaitu biaya ongkos untuk pulang pekerja ataupun buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja ataupun buruh tersebut diterima untuk bekerja. Yang ketiga yaitu penggantian perumahan atau pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon bagi masa kerja yang telah memenuhi syarat. Kemudian yang keempat yaitu hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, pengaturan perusahaan atau PKB. Selanjutnya kita akan membahas aturan-aturan undang-undang mengenai pekerja yang di PHK. Ketentuan dalam aturan perburuhan nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai pihak, dalam hal ini baik perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadinya PHK, yaitu pada Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan, Pasal 35 Tahun 2021, Bab 5, yang khusus mengatur mengenai PHK dengan rincian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang dapat mendasari terjadinya PHK. Yang kedua yaitu Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK itu dijalankan. Dan yang ketiga yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan pekerjaan, yakni tanpa berupa uang pesangon, uang penghargaan masa bekerja, uang penggantian hak, dan uang pisah yang perhitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK tersebut. Nah, kita akan membahas standar pengaturan perburuhan internasional yang mengatur PHK. Instrumen hukum perburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang PHK menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yaitu yang pertama, pada dasarnya melakukan PHK ini harus dengan kehati-hatian. Mungkin karena pemutusan kerja terhadap pegawai ataupun buruh berpengaruh terhadap anggota keluarganya atau yang menjadi tanggungan pekerja tersebut. Oleh karena itu, efek sosial PHK ini berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukannya prinsip kehati-hatian. Yang kedua yaitu, seorang pekerja tidak dapat diputuskan hubungan kerjanya kecuali adanya alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut dan diatur oleh undang-undang masing-masing negara.
Yang ketiga, masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencapai prosedur dalam melakukan PHK, baik alasan PHK dan kompensasi yang berhak diterima oleh PHK tersebut menurut jenis alasan PHK tersebut dijatuhkan. Kemudian kita akan membahas upaya hukum bagi pekerja yang di PHK. PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau dijanjikan sebelumnya, dan dapat terjadi karena perselisihan antara buruh dan pekerja, buruh ataupun pekerja dengan perusahaan. Nah, upaya itu dapat ditempuh apabila pekerja itu tidak mendapatkan haknya oleh pihak pengusaha, akan dilakukan secara bipartit atau mediasi, konsilisasi, dan arbitrase, atau dengan pengadilan hubungan industrial. Prosedur PHK yaitu sebagai berikut. Penyelesaian PHK dapat dilakukan secara tripartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, dan jika perundingan tripartit itu tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian tersebut dapat berlanjut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan dari judul yang saya presentasikan yaitu upaya hukum bagi pekerja yang di PHK, yaitu PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh ataupun pekerja dengan pengusaha. PHK dapat terjadi baik pekerja telah memasuki masa pensiun ataupun pekerja melakukan pelanggaran hukum, perusahaan mengalami kerugian, dan pekerja meninggal dunia. Nah, apabila terjadinya PHK, perusahaan wajib membayar kompensasi yang besarnya sesuai dengan alasan PHK tersebut dijatuhkan. Adapun kompensasi tersebut dapat berupa uang pesangon, uang penghargaan selama masa kerja, dan uang penggantian hak maupun uang pisah. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu apabila pekerja tidak mendapatkan haknya oleh pihak pengusaha yang dilakukan baik secara tripartit, mediasi dan konsiliasi ataupun arbitrase, serta dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial. Sekian dari presentase saya mengenai judul upaya hukum bagi pekerja yang di PHK. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.